Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, aktivitas apapun yang sedang Anda jalani, salam saya dari Reform Broadcasting Ministry. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program katekisasi bersama dengan kami, yaitu sebuah program audio yang berisikan pelajaran katekismus Heidelberg, yaitu pelajaran teologi dasar untuk para jemaat sekalian yang menggunakan katekismus Heidelberg sebagai kerangkanya. Nah, pelayanan ini dikerjakan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yaitu sebuah divisi pelayanan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang berlokasi di Jakarta Selatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang terakreditasi dan terpanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan para hamba Tuhan, para calon-calon pemimpin gereja atau para pemimpin gereja, serta konselor-konselor profesional untuk melayani Tuhan bukan hanya dengan bekal ilmu pengetahuan dan skill-skill pelayanan yang memadai, namun terlebih dari itu, yaitu dengan teologi yang solid, serta bagaimana mengintegrasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi, memiliki iman yang integratif dalam hidup sehari-hari, dalam karakter, dalam kesaksian hidup adalah penekanan utama dalam setiap kurikulum program studi yang ditawarkan di STT Reform Indonesia ini. Jika Anda tertarik dengan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, Anda bisa mengunjungi website kami di www.reformedindonesia.ac.id www.reformindonesia.ac.id atau Anda bisa langsung menghubungi kami via telepon di 021 799 0357 021 799 0357. Staf kami akan dengan senang hati melayani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pertanyaan yang ke-118 di dalam Katekismus Heidelberg, yaitu bagian tentang doa Bapa kami. Nah, saudaraku, pertanyaan dan jawaban nomor 118 Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepadanya? Maka jawaban dari katekismus adalah sebagai berikut. Segala kebutuhan rohani dan jasmani yang disimpulkan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa yang diajarkannya sendiri kepada kita. Jadi apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepadanya tidak lain adalah kebutuhan rohani dan jasmani. Bukan hanya jasmani, bukan hanya rohani, tetapi Kristus mengajarkan kita untuk berdoa untuk segala kebutuhan. Kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Nah, saudaraku, kita sudah mempelajari bagian sebelumnya di dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-117, yaitu salah satu kunci doa kita itu berkenan kepada Allah. Salah satu kunci doa kita akan mendapatkan pengabulan di hadapan Allah adalah jikalau saudara dan saya berdoa sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak asal meminta, tidak asal memohon, tetapi berdoa yang kita naikkan sesuai dengan pengenalan yang benar akan Allah. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman-Nya. Sesuai dengan karakter Allah. Kita tidak bisa berdoa meminta kepada Allah sesuatu yang akan membuat kita semakin lemah dalam pencobaan atau godaan iblis.
Allah tidak akan sekali-kali mengabulkan doa sedemikian. Karena doa itu hanya akan mencelakakan kita, menjauhkan kita dari Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa yang kita minta itu bukan hal yang terbaik. Yang kita minta adalah hal yang paling cepat bisa memuaskan segala kegundahan kita. Yang paling cepat bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan yang paling cepat itu ternyata memang belum pasti dan tidak selalu yang terbaik. Kita mempunyai pandangan yang terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 tahun lagi. Kita tidak bisa. Namun Allah tahu. Allah yang mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas dan Allah yang paling mengenal diri kita adalah Allah yang juga percaya. Allah yang kita percaya sebagai Allah yang tidak pernah memberikan segala sesuatu yang membahayakan bagi kita. Nah, saudaraku, bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal yang ke-7, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dikatakan dalam bagian sebelumnya, Tuhan Yesus bertanya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jawabannya adalah tidak ada. Tuhan Yesus ingin berkata bahwa kalau engkau meminta hal yang benar, kalau engkau meminta hal yang berkenan kepada Allah, maka Allah pasti menjawab doamu. Tetapi sebaliknya, jikalau engkau minta ular, Allah tidak akan memberimu ular. Jikalau engkau meminta batu untuk dimakan, Allah tidak akan memberikan batu itu. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah memberikan kepada saudara dan saya second grade blessing. Dia tidak pernah memberikan kepada saudara berkat-berkat yang kelas 2. Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Dan dia sudah buktikan, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib, bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dalam Roma pasal 8, di sana Paulus juga berkata di bagian akhir, jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, masakan Allah itu tidak memberikan yang lain yang berguna untuk kita bisa bertumbuh rohani lebih baik. Nah, saudaraku, di sini merupakan satu jaminan dari kitab suci, dari perkataan Tuhan sendiri, bahwa jikalau kita meminta sesuai dengan firman Tuhan, saudara dan saya meminta sesuai dengan yang Tuhan perintahkan untuk kita minta, maka Tuhan pasti memberikannya. Itulah sebabnya di sini Katekismus Heidelberg berkata, apa yang Tuhan perintahkan kita minta? Kebutuhan rohani dan jasmani. Kita butuh semuanya. Tetapi sampai sejauh mana? Rohani dan jasmani, kekayaan juga hal yang jasmani. Apakah kita harus meminta kekayaan? Nah, kita nanti akan melihat ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itulah sebabnya di sini Katekismus Heidelberg berkata, segala kebutuhan rohani dan jasmani yang disimpulkan Tuhan Yesus di dalam doa yang diajarkannya sendiri kepada kita. Dan di sini Allah memberikan prinsip-prinsip berdoa, meminta yang jasmani dan rohani itu, meminta yang seperti apa? Melalui doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita yang hidup pada hari ini. Nomor 119, pertanyaan dan jawaban dalam Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Bagaimana bunyi doa itu? Maka jawabnya adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ini adalah kutipan yang diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas tentang ke-6 permintaan yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita minta kepada Bapa dan Bapa pasti menggenapinya, maka kita melihat terlebih dahulu bagian awal dari doa Bapa kami ini. Yaitu seperti yang dikatakan dalam pertanyaan dan jawaban nomor 120 yang berbunyi demikian. Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah sebagai Bapa kita? Mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah sebagai Bapa? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Supaya pada saat kita mulai berdoa, di dalam hati kita segera Allah bangkitkan rasa takut sekaligus percaya kepada Allah. Takut dalam pengertian hormat dan percaya kepada Allah sebagai Bapa. Sebagaimana seorang anak kecil terhadap bapaknya. Nah, rasa takut dan percaya ini harus menjadi dasar doa kita, kata Katekismus Heidelberg. Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus. Dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa manusia kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Wah, ini kalimat yang luar biasa, saudaraku. Melalui bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Memperlakukan Dia bukan sesuatu Allah imajinatif yang jauh di sana, yang transenden, yang tidak bersentuhan dengan kita. Tetapi sebaliknya, menyebut Allah sebagai Bapa. Dan tentu, yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang sudah diperkenan oleh Bapa melalui Kristus. Orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, dan oleh karenanya kita disebut sebagai saudara-saudara Kristus. Dan jikalau Kristus itu adalah anak tunggal Bapa, maka kita adalah saudara-saudaranya yang diangkat olehnya. Kita menjadi anak-anak yang diangkat oleh Bapa melalui Kristus. Kita adalah anak-anak adopsi Allah. Nah, saudaraku, penting sekali menurut katekismus ini dan menurut prinsip firman Tuhan untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat ketika kita itu berdoa. Saudara, kalau saya menyebut istri saya sebagai istri, saya panggil dia istriku, berarti saya menempatkan diri sebagai suaminya. Kalau saya menyebut orang tua saya memanggil mereka sebagai papa dan mama, ibu atau bapak, berarti saya menempatkan diri saya sebagai anak. Kalau saya memanggil seseorang itu bos, berarti saya menempatkan diri sebagai pegawai atau karyawan atau suruhan. Kalau saya memanggil seseorang menjadi guru, berarti saya menempatkan diri saya sebagai murid. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menempatkan Allah sebagai Bapa kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga berpadanan dengan ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, tentunya kita adalah orang-orang yang sudah dianggap anak dan orang-orang yang mengerti bahwa Bapa kita yang di surga itu adalah yang mempunyai segala sesuatu. Pada saat yang bersamaan, kita mengakui bahwa kita juga adalah orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa selain dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita memandang Dia sebagai Bapa, kita juga harus ingat
bahwa Dia mempunyai kuasa. Itulah sebabnya kita harus takut dan gentar di hadapannya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus percaya bahwa Dia adalah Bapa yang Maha Kasih. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang peduli akan kondisi kehidupan kita. Bapa yang mengerti setiap tetes air mata. Bapa yang mengerti getir dan pilunya hati yang sedang terluka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam bagian ini Katekismus Heidelberg menegaskan bahwa Allah telah menjadi Bapa kita di dalam Kristus, dan Dia jauh lebih sudi memberikan kita yang terbaik ketimbang bapak-bapak manusia kita, orang tua kita, ingin memberi yang terbaik kepada kita. Nah, saudaraku, di sini kita perlu menyadari bahwa Allah Bapa adalah Allah yang memiliki kasih lebih besar daripada orang tua kita. Sebetapapun mulia orang tua manusia kita, maka Bapa yang di surga itu jauh lebih mulia dan kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak tertandingi, dan kesabarannya jauh melampaui segala-galanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah rindu kita berdoa kepadanya sebagai anak yang merindukan Bapaknya. Dan Bapak juga rindu supaya anak-anak itu datang kepadanya. Saudaraku, kalau saya saja dan bapak-bapak di dunia ini bisa merasakan bagaimana sukacitanya kalau anak-anak itu kangen kepada kita kalau kita pergi jauh. Bagaimana kita itu senang kalau anak-anak itu menghambur keluar dari pintu dan menyambut kita ketika kita pulang kerja. Saudaraku, Allah Bapa adalah Allah yang selalu meminta supaya kita itu datang mencarinya. Carilah, engkau akan menemukan. Mintalah, engkau akan menerima. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Saudaraku, ketika kita berdoa seperti doa Bapa kami dan menyebut Dia sebagai Allah Bapa yang di surga, saudaraku, marilah kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh mengasihi, memperhatikan kita, dan Allah yang sangat-sangat mengerti saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang Allah lebih inginkan untuk kita lakukan daripada hati yang betul-betul berpaut kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai hati yang selalu merindukan untuk bergaul dengan Dia. Bercakap-cakap kepada Dia, mendekat di hadirat-Nya. Bukan hanya berkeluh kesah. Mungkin kita hanya perlu berdiam diri, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan sungguh berkenan atas sikap-sikap berdoa yang seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga perlu mengingat akan peran Kristus dalam doa kita. Ketika kita menyebut Dia sebagai Bapa, kita juga harus ingat bahwa kita menjadikan Dia Bapa itu karena perbuatan atau karya yang sudah dilakukan Kristus menebus kita dari dosa. Kita itu disebut anak hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus, Alkitab berkata kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita bukan anak Bapa yang di surga. Tetapi di dalam Kristus mintalah apa saja, maka engkau akan mendapat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa Allah ingin supaya saudara dan saya meminta segala hal yang rohani dan jasmani, namun memintanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Nah, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan ini, saudaraku, ketika kita doakan, kita harus awali dengan pertama-tama memiliki mindset yang benar, yaitu melihat Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, yang perlu kita takuti. Kita tidak boleh berdoa sembarangan, tetapi pada saat yang sama, kita percaya Dia juga adalah Bapa yang mengasihi, yang menerima doa-doa kita, mendengarkan semua keluh kesah kita, termasuk juga permohonan-permohonan yang tidak sempurna. Tuhan akan memenuhi kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita, mencerahkan kita untuk berdoa dengan lebih efektif. Berdoa lebih menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri.
Dan biarlah berkat Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan boleh memenuhi kehidupan kita semua. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry. Shalom.